Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam, Bu Kakak. Bagaimana kabarnya, Bu Susi? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Kakak? Alhamdulillah baik juga, Bu Susi. Dengan kemarin Bu Susi sempat WA saya ya, katanya mau bercerita. Kalau boleh tahu, Bu Susi mau bercerita tentang apa? Iya Bu, benar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu Kakak. Apa, Bu? Kalau boleh tahu, bolehlah Ibu cerita ke saya. Begini Bu Kakak, terkait dengan rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu dia tidak ada perubahan. Penyampaian materi juga masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah saja Bu Kakak. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin berkembang. Tapi guru-guru itu tidak mau terjadi perubahan, Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu, Bu. Anak-anak sepertinya juga bosan dan kurang bersemangat, Bu, ketika menerima pembelajaran seperti itu. Soalnya ada beberapa anak yang curhat kepada saya, beberapa. Dia itu bosan dengan pembelajaran seperti itu. Jadi kalau saya ambil garis besarnya itu pembelajaran rekan-rekan khusus itu masih konvensional, kemudian belum menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga siswa itu merasa ngantuk dan tidak bersemangat ya, Bu. Apakah betul seperti itu, Bu? Betul sekali, Bu Praba. Medianya kurang bervariatif. Model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama, Bu Praba. Kebanyakan menggunakan metode ceramah sehingga tidak berpihak pada murid dan terkesan itu membosankan, Bu Praba. Anak-anak tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya, Bu Praba. Kalau menurut Bu Susi ini ya, kalau dari percakapan kita kali ini, nanti Bu Susi mengharapkan apa yang diharapkan dari percakapan kali ini, Bu? Oh, begini Bu Praba. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu Praba. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya agar lebih inovatif dan kreatif, Bu. Sehingga pembelajarannya itu berpihak pada anak. Dan guru-guru yang ada di sekolah saya agar tergerak hatinya, Bu Praba, untuk mengembangkan kompetensinya. Begitu, Bu Praba. Jadi Bu Susi menginginkan adanya perubahan untuk sekolahnya ya, Bu, mulai dari guru-gurunya tentang pembelajarannya mulai bervariatif dan berpihak pada siswa. Jadi kalau menurut Bu Susi nih ya, Bu Susi mengharapkan selain itu ada perubahan apa lagi, Bu? Iya, Bu. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya lebih bervariatif, Bu. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, Bu Praba, atau sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Kemudian juga dalam pembelajarannya bisa dikasih game-game edukatif sehingga nanti anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajarannya dan suasana kelas juga akan lebih menyenangkan, Bu Praba. Itu juga sudah lebih baik, Bu, tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja, begitu, Bu Praba. Oh alah, jadi yang disampaikan Bu Susi itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif seperti memanfaatkan kuisis ya, Bu, kemudian ada game-game edukasi, setidaknya minimal pakai slide lah ya. Kalau menurut Bu Susi nih ya, itu kan yang diharapkan. Kalau yang ada di lingkungan sekolah sekarang ada di level berapa, Bu? Sepertinya itu masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu
lebih banyak guru-guru yang junior, Bu. Serta sarana dan prasarana sekolah juga kurang memadai beberapa. Contohnya menggunakan LCD harus bergantian dengan guru yang satu dengan yang lain, Bu. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit beberapa. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu, karena masih banyak yang perlu ditingkatkan beberapa. Oh, berarti masih ada di level 5 ya Bu, karena ya seperti yang Bu Susi ceritakan sih, LCD masih ada 2, terus belum bisa bergantian ya Bu untuk pembelajarannya. Oke Bu, kalau Bu Susi inginkan dari keadaan sekolah yang seperti itu, dari level 5 pengen naik ke level berapa ini Bu? Iya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi agak sulit, mengingat guru-gurunya banyak yang masih junior, serta sarana prasarana sekolah juga kurang memadai beberapa. Contohnya saja, di sekolah itu kita hanya mempunyai LCD 2 seperti tadi. Jadi apabila mau menerapkan pembelajaran yang bervariatif juga agak sulit, Bu, apabila mau memanfaatkan IT. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Itu menurut saya beberapa. Wah, berarti Bu Susi yakin ya kalau ke level 5 ke 7 itu masih bisa untuk diciptakan untuk perubahan itu. Kemudian langkah-langkah apa, usaha apa yang Bu Susi lakukan nanti untuk naik level dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya beberapa apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin rencananya saya akan melaksanakan semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, Bu, antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu, Bu. Jadi Bu Susi mau melakukan mentoring atau pendampingan kayak gitu ya Bu? Sebelum melakukan kegiatan mentoring ya Bu, yang biasanya tidak langsung pelaksanaannya, ya pasti ada langkah-langkahnya atau strategi apa yang akan Bu Susi lakukan untuk berbagi pengalaman kepada rekan-rekan di sekolah. Ini, Bu, yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, Bu, selaku pimpinan saya. Kemudian saya akan menyusun konsepnya nanti seperti apa pelaksanaannya. Kemudian saya akan menentukan waktu pelaksanaannya, Bu. Kemudian mensosialisasikan kepada rekan-rekan. Kemudian baru implementasi atau penerapan, Bu, dari kegiatan mentoring atau pendampingan. Setelah itu saya akan mengadakan tindak lanjut hasil dari pendampingan tersebut beberapa, serta merefleksi apa yang harus diperbaiki dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan-rekan saya beberapa. Wah, luar biasa sekali ini Bu, dari pemikirannya Bu Susi tadi, dari strategi-strateginya nanti, mulai dari pendampingan yang dilakukan dengan cara bertemu dengan kepala sekolah, kemudian menyesuaikan jadwal, kemudian bisa melaksanakannya. Selain itu Bu, ada tidak Bu yang mungkin telah Bu Susi terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, Bu, selaku pimpinan, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, serta melatih para guru untuk memiliki karakter yang inovatif serta kreatif, Bu.
dalam penyampaian pembelajarannya, sehingga semua itu menyenangkan. Untuk anak-anak nanti akan lebih semangat menerima pembelajaran. Jadi Bu Susi sudah merencanakan ada 3 ya Bu. Misalnya mentoring, pendampingan, kemudian ada pelatihan dan workshop. Dari ketiganya itu mana yang membuat Bu Susi lebih nyaman kayak gitu? Sepertinya yang mentoring, Bu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang beberapa. Kemudian waktu yang tidak sebentar. Biaya juga harus mencari narasumber juga yang kompeten beberapa. Kemudian saya tentang sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan juga betul-betul harus betul-betul fit gitu Bu. Konsumsi juga. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman adalah mentoring atau pendampingan individu beberapa. Jadi Bu Susi lebih nyaman dan memilih untuk mentoring ya Bu ya. Kalau begitu Bu, nanti waktu pelaksanaannya Bu Susi waktu mentoring perlu bantuan atau support siapa saja Bu? Oh ya, saya nanti mungkin akan minta bantuan rekan guru di sekolah beberapa yang ahli dalam bidang IT atau rekan yang menggunakan media-media pembelajaran yang sudah bervariatif, inovatif, dan kreatif Bu. Berarti dari rekan-rekan sejawat ya Bu. Di sini bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan, apakah sudah berjalan dengan baik Bu? Sebenarnya ada sedikit kendala beberapa, terutama pada masalah waktu atau pelaksanaannya Bu. Karena rekan-rekan di sekolah saya itu terkadang sibuk dengan pekerjaannya sendiri Bu. Karena kami di sekolah SD Bu, dan tidak memiliki petugas TU, serta jumlah pendidiknya juga terbatas. Selain mengajar, guru juga dibebani tugas tambahan lain Bu. Ada juga yang sebagai bendahara BOS, ada yang sebagai operator sekolah, ada juga yang sebagai petugas aset. Jadi saya harus berkoordinasi dulu Bu dengan mereka. Apabila saya meminta bantuan, takutnya nanti malah mengganggu waktu mereka dan pekerjaan mereka Bu. Nah, berarti double job ya Bu, malah ya Bu, banget sih Bu, yang jadi harus benar-benar merancang atau mengkonsultasikan waktunya pasnya kapan, waktu luang teman-teman itu kapan, kayak gitu ya Bu. Kalau itu Bu, support dari Bapak Kepala Sekolah seperti apa Bu? Kalau itu beliau juga sangat mendukung beberapa. Sebelum saya berkoordinasi dengan rekan-rekan, terlebih dahulu saya juga berkoordinasi dengan pimpinan Bu, meminta sarana apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah Bu, beliau memfasilitasi saya untuk mengadakan pertemuan, misalnya rapat dengan semua dewan guru sebelum melaksanakan kegiatan mentoring Bu, membahas persiapan-persiapan yang dibutuhkan beberapa. Wah, berarti Bapak Kepala Sekolah juga mensupport banget ya Bu. Nanti pastinya akan terrealisasikanlah perubahan itu. Kapan Bu, kalau boleh tahu saya nanti mulai kegiatan mentoringnya itu Bu dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan insya Allah akan saya lakukan dan akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut beberapa. Wah, semangat sekali Bu Susi ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu. Menurut Bu Susi nih, dari percakapan kita ya hampir kurang lebih 15-an menit ini ya Bu, apa yang Ibu dapatkan? Iya,
Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya. Salah satunya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, sehingga nanti penyampaian pembelajarannya lebih berinovatif dan anak-anak nanti akan lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran, Bu, dan tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Itu Bu Praba. Alhamdulillah, berarti Bu Susi sudah ada gambaran ya Bu, sudah dapat gambaran ya untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, kalau begitu saya tunggu ceritanya dari Bu Susi, perubahan-perubahan itu, dan pastinya saya tunggu ceritanya ya Bu ya. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu Praba. Amin. Sekarang saya mau tanya nih, perasaan Bu Susi bagaimana nih setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah, pikiran saya sudah agak lega, Bu Praba. Menjadi lebih tenang sebab ada yang saya ajak ngobrol mengenai permasalahan saya. Biasanya itu saya pendam sendiri, Bu Praba. Saya mencari solusi sendiri. Berkat Bu Praba yang mau sabar mendengar curhatan saya menjadi lebih rileks sekarang, Bu Praba. Oke Bu, lain kali Bu Susi jangan sungkan-sungkan kalau memang ada masalah atau ada yang ingin diceritakan terkait untuk perubahan sekolah, kan untuk sekolahan kita juga kan Bu. Boleh Bu Susi WA dulu, atau waktu jam istirahat, atau waktu jam kosong, atau setelah pulang sekolah di tempat makan juga boleh Bu. Baik-baik Bu, terima kasih banyak ya Bu, sudah bersedia meluangkan waktunya. Jangan bosan ya Bu mendengarkan curhatan saya. Oke Bu, sepertinya ini waktu istirahat udah selesai Bu. Saya harus kembali ke kelas. Nggak apa-apa ya Bu ya, mudah-mudahan Bu Susi bisa melakukan perubahan nanti. Kemudian saya tunggu cerita-cerita baiknya juga. Baik Bu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Terima kasih banyak. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.